untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli 2026 lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus dan Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Surat Kejaksaan Agung memerintahkan seluruh Kejati untuk menghentikan pool data dan keterangan mengenai korupsi di BGN dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Alasannya adalah pool data telah berakhir dan agar kegiatan tersebut tidak disalahgunakan. Namun tentunya langkah tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait apakah ada atau tidaknya benturan kepentingan antar institusi dalam persoalan MBG. Karena penghentian aktivitas pool data persoalan pelaksanaan MBG dilakukan tepat setelah muncul temuan 74 kg batangan emas dan uang sebanyak 450 miliar rupiah lebih di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Entah ada kaitannya atau tidak. Nah, namun untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Pak Saud, dalam perspektif pemberantasan korupsi ya, apakah alasan administratif seperti batas waktu telah selesai cukup untuk menghentikan pencarian informasi ketika perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan? Kalau apa benar itu surat yang saya lihat di beberapa media itu ya, di bagian bawah itu dia bicara program MBG, itu bukan persoalan SPPG gitu. Jadi kalau dia bicara SPPG, oke, itu lebih spesifik. Tapi MBG secara keseluruhan kan jadi terimbas. Proyek ini kan akan terlaksana sampai selesainya pemerintahan ini gitu. Kalau dia mengatakan terkait dengan MBG, walaupun di bagian atas dia sebut SPPG, kan kita tahu di bawah itu selalu multi tafsir, ya kan? Kita tahu juga mental pegawai negeri kayak gimana untuk menafsirkan instruksi pimpinannya. Jadi mereka tuh tidak linear dalam menafsirkan. Mereka sangat kompleks dalam menafsirkan. Jadi tafsirnya itu bisa macam-macam. Apalagi kalau ditafsir di pegiat anti korupsi. Pegiat anti korupsi itu bisa ditafsirkan tuh bisa menghalang-halangi penyidikan juga. Karena kan peristiwa pidananya sudah sangat umum di proyek MBG ini secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita ini dianggap selesai begitu saja dengan beredarnya surat itu dan memerintahkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi dalam hal di tingkat provinsi dan provinsi agar memerintahkan di bawahnya dikacap jari dan seterusnya. Ini menimbulkan pertanyaan gitu. Akhirnya kalau lihat dari kronologisnya wajar aja kalau orang berpikir-pikir ada kronologis meminta di depan berapa bulan sebelumnya, terus hari ini ada proses melarang atau menghentikan, di tengah ini ada proses Febri Adriansyah. Itu jadi wajar aja kalau orang berpikiran nih ada apa di balik ini semua, kan kita tahu juga siapa-siapa yang bergerak di SPPG itu. Kita tahu juga ada kasus PGN yang kemarin, kita tahu juga ada beberapa mantan oknum Polri di situ yang membuat framing ini menjadi kemana-mana. Jadi secara keseluruhan pelarangan ini menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum korupsi di level SPPG ataupun MBG secara keseluruhan menjadi sangat mengkhawatirkan kita, gitu Mas Devi. Ya, ini jadi banyak pertanyaan jadinya ya bahkan ya. Pak Saud, tapi tadi Anda katakan bahwa di atasnya SPPG, tapi di bawahnya ada catatan ini untuk program MBG. Boleh nggak kasih sedikit penjelasan? Apa maksudnya ketika ini seperti tadi Pak Saud katakan ini seperti apa ya, sesuatu yang gak jelas gitu, atau mungkin bahkan yang dipersoalkan atau yang dibuat adalah oleh surat ini adalah untuk seluruhan MBG, bukan sekedar SPPG doang. Konsekuensinya apa perbedaannya gitu? Ya, jadi secara keseluruhan di alinea terakhir itu kan di baris terakhir itu disebut bahwa para kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG.
Jadi tidak hanya itu kata-katanya begitu. Iya. Jadi bukan soal kaitan dengan SPPG saja. MBG secara keseluruhan kan banyak itu. Ada pengadaan barang, terus kemudian soal titik-titik yang di apa namanya dikomersialkan, terus Iya. kemudian banyak hal yang bisa kita simpulkan di situ. Jadi makanya saya bilang ini tidak hanya bicara SPPG, tapi MBG secara keseluruhan. MBG secara keseluruhan juga kan itu perintah ini kan berarti itu berlaku juga di Jakarta. Jakarta kan ada Kajati DKI gitu misalnya gitu kan. Iya. Nah, jadi jangan terlalu linier ini melihat ini. Itu surat ini nggak boleh, ini harus dicabut nih sebenarnya. Udah aja biarin jalan gitu ya, karena itu tugasnya mereka. Kan kejaksaan digaji untuk itu. Kenapa juga suruh dihentikan gitu loh. Tapi Pak Saud, Gitu, Mas apakah David. penghentian secara serentak ini, bahkan Pak Saud tadi katakan ini MBG-nya bukan cuma SPPG, tapi seluruhnya ini merupakan praktek lazim dalam penyidikan perkara korupsi berskala nasional? Atau malah anomali yang patut dicurigai? Ya, jadi wajar saja kalau kita kemudian bertanya apa di balik ini. Di tengah kita tahu ada sejumlah problem. Ya kan, bahkan itu kan belum selesai itu mulai dari kepala BGN-nya sampai beberapa orang yang sudah diproses saat ini. Ya kan kalau korupsi itu kan tidak berdiri sendiri, tidak hanya 3 orang itu aja, itu kan bisa kemana-mana. Apakah itu kemudian ikut dihentikan? Kan orang bisa multitafsir kan? Jadi artinya secara keseluruhan risiko hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak adil, hukum menjadi tidak bermanfaat, itu menjadi lebih tinggi dengan perintah seperti ini gitu loh. Gitu Mas David. Baik. Nah, Kejagung menyatakan kan surat tersebut diterbitkan agar kegiatan pengumpulan data ini tidak disalahgunakan. Nah, menurut Anda, apakah pernyataan tersebut ini patut dipertanyakan juga dan sekaligus menguak potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kejaksaan di daerah? Ya, jadi pertanyaannya selama ini sering disalahgunakan dong. Kan Nah, begitu. Itu Ya kan? ada yang Iya, ngomong barusan ya. jadi itu pembenaran, itu logical fallacy namanya itu. Logikanya salah itu berpikirnya gitu. Berarti kamu paham bahwa surat yang kamu buat itu sering disalahgunakan di bawah gitu kan. Soal disalahgunakan kan kamu ada Komjak, ada Komisi Kejaksaan, ada Inspektorat, terus kemudian ada civil society, juga ada penegak hukum lainnya, di situ juga ada KPK, di situ juga ada Polri dan seterusnya yang saling check and balance satu sama lain. Jadi ini kayaknya kayak bingung gitu, terus kemudian kayak memitigasi satu persoalan yang sebenarnya ini program besarnya presidennya yang kita harus akui carut marut di bawah, dan seolah-olah itu dihentikan gitu carut marut itu. Nggak bisa, nggak begitu, karena tujuannya kan hukum ini kan penegakan hukum, sehingga kemudian kita bisa mengatakan proses makan bergizi gratis ini bisa dilakukan dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian kalaupun ada persoalan hukum dilakukan dengan fair. Jadi tidak hanya terhadap 3 orang yang disebut tadi, kepala BGN dan orang-orang lainnya. Yang lain kan juga harus bertanggung jawab, karena korupsi itu nggak sendirian. Korupsi di mana sendirian? Korupsi itu sistemik. Jadi dengan penghentian itu kepada pengumpulan data menjadi data nanti menjadi informasi intelijen menjadi kemudian fakta-fakta untuk kemudian itu penyelidikan dan masuk ke penyidikan, itu jadi terganggu. Gitu Mas David. Iya, ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat ini ya dari pernyataan tadi yang ada pernyataan yang sifatnya falasi gitu ya, false nih. Apabila ada indikasi penyalahgunaan, nah mengapa kegiatan kemudian pool datanya yang dihentikan dan bukan aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangan yang diperiksa? Nah, kira-kira pernyataan tersebut kira-kira boleh dikatakan mendekati benar atau tidak tuh, Pak? Oh iya, jadi kan gini ya, ini kan korupsi ini sistem, ya kan, dan kemudian tidak hanya di seputar SPPG, MBG secara keseluruhan. Kemudian di situ dikatakan Anda harus menghentikan pengumpulan data dan keterangan permasalahan. Itu loh kata-katanya judul. Iya, iya. Judul suratnya gitu loh. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi ada masalah nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya itu. Iya kan? Judul suratnya kan gitu. Iya, artinya nanti kalau ada Penghentian temuan setelah surat ini beredar, ada temuan baru, berarti nggak boleh laporkan begitu ya, atau diklarifikasikan dan atau diberikan kepada. Ya, secara definisi memang begitu. Secara definisi begitu, menghentikan
kan di bagian akhir baris terakhirnya begitu, tidak hanya soal SPBG, MBG secara keseluruhan. Judul suratnya juga begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi udah kamu di bawah nggak usah ngurus-ngurusin MBG lagi, bahasa sederhananya gitu kan. Coba Mas David deh, tolong debat saya nih. Judul suratnya itu begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi permasalahan MBG nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya. Apa bisa dikatakan itu jadinya tidak ada masalah begitu? Kalau begitu? Karena harapannya begitu, tapi kan sejumlah masalah masih terjadi kan? Iya makanya, maksudnya ada tulisan permasalahan MBG begitu kan? Artinya ini apakah kemudian serta-merta dianggap bahwa ini nggak ada masalah begitu atau bagaimana? Kalau dari kata-kata itu ya? Oh iya, dia bisa jadi dianggap karena ini sudah tidak ada masalah lagi, bisa saja. Tapi kan common sense kita di mana nggak ada masalah yang cukup banyak. Sedangkan kita katakan kalau dalam pikiran saya, kepala sekolah yang menandatangani makan setiap pagi yang ternyata makanannya basi aja itu salah itu. Gimana juga kan pemerintah memberi makanan segar, bukan memberi masakan basi kepada. Jadi ini kan unsur pencegahannya juga jadi terganggu nih. Kan mereka masuk tuh selalu bertanya-tanya, nanti dari situ ada unsur pencegahan dalam investigasi itu. Jadi unsur pencegahannya menjadi rawan dan kemungkinan akan menjadi banyak problem-problem baru yang muncul untuk beberapa tahun ke depan sampai selesai pemerintahan ini dengan program MBG yang kita nilai quote masih carut-marut ini gitu Mas David. Jadi secara langsung melemahkan pembuktian meskipun penyidikan secara formal masih dinyatakan berjalan karena sempat dikatakan penyidikan masih jalan gitu. Iya, tetapi ini berpotensi untuk menghentikan penyidikan. Jadi berpotensi juga untuk menghalangi penyidikan itu nggak boleh. Karena tugasnya ketika mengumpulkan informasi dan keterangan itu kan tujuannya nanti kan untuk penyelidikan dan penyidikan. Itu nggak boleh. Berarti sifatnya surat ini ada potensi bisa menghalang-halangi penyidikan dan itu ya melanggar undang-undang juga begitu. Ya nggak boleh, itu melanggar. Karena peristiwa pidana yang sudah terjadi itu kan banyak. Ya. Kecuali kalau dia melakukan katakanlah pengumpulan keterangan dan permasalahan tidak ada peristiwa pidananya. Tapi kan potensi besarnya peristiwa pidananya. Kemudian Anda menghentikan. Itu yang melanggar undang-undang, nggak boleh. Karena dia digaji juga memang untuk membuktikan bahwa seseorang tuh tugas kejaksaan kan gitu. Dia mewakili negara untuk menuntut rakyatnya yang bersalah kan. Mencari keterangan untuk itu. Kemudian disuruh dihentikan gitu. Dan kita khawatir juga ini jadi merembet kemana-mana juga kan. Potensinya bisa kemana-mana, tidak hanya di seputar MBG. Karena MBG ini kan kaitannya banyak nih. Tidak hanya soal makan saja, soal pembangunannya, soal masyarakatnya, soal sekolah, kemudian menentukan titik-titik. Itu kan di belakang itu problemnya banyak sekali Mas David. Betul, nah program MBG ini kan ya ini kan merupakan program prioritas politik pemerintah dengan anggaran yang sangat besar ya Pak ya. Seberapa besar sebenarnya risiko penegakan hukum terhadap program seperti ini dipengaruhi pertimbangan menjaga citra dan stabilitas politik pemerintah? Ya itu yang saya maksudkan kembali lagi, kalau kita bicara politik penegakan hukum, setiap instrumen apapun proyek yang dikerjakan, dia harus dilakukan dengan prinsip-prinsip anti korupsi yang zero toleran. Dengan kayak begini zero toleran nggak nih? Orang akan tertawa. Ini sangat toleran terhadap potensi korupsi di bawah. Selama Anda jadi melaksanakan program tidak memakai konsep zero toleran dalam pengertian bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih bersih indeks persepsi korupsinya jadi terganggu. Dan kalau kita bicara ini program flag carrier-nya pemerintah, ya ini jangan begini caranya. Justru investor dan yang lain-lain akan lihat, loh programnya dia aja begitu, apalagi program kita bisa dikuyo-kuyo nih. Kan begitu penilaian orang. Hukum kan nggak melihat siapa pelakunya, kapan dan di mana gitu ya. Jadi siapa saja dan di mana, kapan aja dia harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan itu tugasnya kejaksaan di situ. Sekarang ada surat perintah seperti ini. Orang kan bisa musil tafsir. Jangan-jangan peristiwa yang persoalan-persoalan yang lain juga begitu. Ini kan banyak persoalan ini. Soal kawasan hutan sekarang juga terkait dengan mereka. Kemudian diawasi oleh tim yang kemudian bukan pada proporsinya. Apakah bisa mereka men-check and balance itu? Ya kan, program yang sudah menarik perhatian publik dan murid SD aja menarik perhatian aja dibeginikan. Bagaimana program-program yang tidak menarik perhatian publik tapi menimbulkan kerugian besar? Kita udah nggak ngerti lagi ke arahnya kemana gitu Mas David. Lalu untuk
ini ya, edukasi kepada publik gitu. Bagaimana publik bisa membedakan keputusan penyidik yang murni berdasarkan kebutuhan pembuktian dengan keputusan yang lahir karena tekanan politik atau dari institusi yang merasa terganggu oleh pemeriksaan ini. Yang paling penting kan begini ya, ketika Anda bekerja menjadi penyelidik-penyidik, penuntut dan seterusnya, Anda nggak boleh dibatasi oleh waktu dan tempat. Untuk case ini Anda batasi waktunya, udah selesai. Sedangkan proyeknya sendiri belum selesai. Common sense nggak tuh? Nggak masuk di akal sama sekali gitu. Jangan-jangan ntar lagi presidennya juga marah tuh. Gue ini bersih ya, benerin yang bener nih kerjanya kan gitu. Kalau saya si presidennya pasti ngomong gitu. Enggak, di bawah itu masih carut-marut kok kamu menghentikan pengumpulan bahan keterangan. Bagaimana kamu tuh? Kamu kan digaji untuk membersihkan negeri ini, kan begitu bahasa emosinya kan gitu kira-kira Mas David. Agung terbitkan 3 sprindik terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam sprindik baru, Febri berstatus sebagai saksi. Ya, 3 sprindik baru, apakah Febri tidak lagi tersangka? Pemirsa, penerbitan sprindik dilakukan setelah Korps Adiaksa menerima berkas perkara dari Kortas Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut sprindik pertama terkait Tipikor dan TPPU untuk PT Krakatau. Sprindik kedua terkait Tipikor Batu Bara. Sprindik ketiga terkait Tipikor TPPU Asabri. Jadi Asabri, Batu Bara, dan PT Krakatau. Babak baru bergulir di Korps Adiaksa, memicu tanya yang kian menggema. Kejagung resmi terbitkan sprindik baru untuk kasus Febri, akan tetapi statusnya kini hanya sebagai saksi. Dan kita bahas malam ini pemirsa bersama dengan narasumber istimewa kita, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Bapak Muhammad Yasin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yasin. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih Pak sudah berkenan di Sido Prime. Saya luput nih Pak Yasin tentang ketika ini diambil alih dari awal oleh Kejaksaan, apakah statusnya berubah jadi saksi lagi atau langsung meneruskan tersangkanya? Karena faktanya sekarang saksi Pak, ex-Jampitsus. Iya. Kita menelusuri itu dari pandangan kita kepada proses hukumnya. Jadi pelimpahan ya, artinya itu penyidikan yang belum selesai di Polri, diserahkan. Tipikor itu diserahkan untuk penyidikan selanjutnya di Kejaksaan Agung. Itu tidak ada acuan hukumnya. Meskipun tak ada larangan sebenarnya Pak ya? Ya, tak ada larangan tapi tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai KUHAP. Ya, KUHAP itu kan mengatur tuh ada tahapannya. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap 3. Tahap 3-nya itu apabila pemeriksaan di tahapan penyidikan itu sudah tuntas, lengkap, statusnya adalah P21, artinya lengkap. Nah, itu baru proses hukumnya di Kejaksaan itu untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan. Penuntutan. Pemberkasan perkara, kemudian ke penuntutan ke pengadilan tipikor. Sidang. Itu seperti itu. Kalau masih dalam tahapan penyidikan kemudian dioper penyidikan lagi di Kejaksaan Agung itu tidak ada aturan hukum yang mengatur itu. Nah, seharusnya masyarakat itu mengharapkan prosesnya itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau due process of law begitu, Mas Yudi, sehingga timbullah itu kepercayaan yang bulat dari masyarakat itu atas proses hukum kasus ini. Kasus ini adalah kasus luar biasa. Kalau saya pribadi itu memandang sebagai an extraordinary crime, yaitu kasus yang luar biasa karena di dalam proses hukumnya tahap penyelidikan dan penyidikan itu dari kepolisian ditemukan itu dugaan aliran dana TPPU, gratifikasi dan suap menjadi tindak pidana pencucian uang ini, kemudian bermuara dugaannya adalah di Kejaksaan Agung, yakni adalah Jampitsus yang sudah dinyatakan tersangka oleh kepolisian. Nah, sprindik itu memulai lagi untuk memeriksa kepada Jampitsus itu menjadi statusnya sebagai saksi. Nah, nanti itu memunculkan upaya dari Jampitsus itu untuk melakukan pra-peradilan, sehingga hiruk pikuknya jadi tambah mencuat. Artinya itu
tidak mulus dengan baik karena tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, proses hukumnya. Ya tidak due process of law, dan masyarakat mengharapkan itu harus sesuai dengan aturan hukum, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan suatu kepastian hukum, law certainty di Indonesia ini. Jangan atas dasar kesepakatan maka diterbitkan sprindik baru, lah ini yang tidak ada aturannya. Kalau menurut pandangan saya ya pasti orang akan berbeda pendapat, begitu Bung Yudi. Ada dua ya Pak Yasin. Yang pertama, barusan yang Bapak sampaikan klaimnya adalah karena ini diserahkan ke kejaksaan maka muncul sprindik baru, maka penetapannya adalah saksi. Tapi kalau pencabutan status tersangka ini kan dilalui melalui pra-peradilan atau juga penerbitan SP3 oleh penyidik, begitu Pak ya. Artinya ini kan menyalahi begitu dengan dicabutnya tersangka. Nah ini mana yang lebih masuk Pak? Kalau pra-peradilan itu merupakan upaya hukum yang sah, yang bisa dilakukan oleh mantan Jampitsus. Karena pasti dia melihat, memandang bahwa prosedurnya itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Itu menjadi suatu katakanlah poin yang katakanlah yang mudah bagi tersangka Jampitsus ini, tersangka oleh kepolisian ya, untuk melakukan pra-peradilan atas proses hukum yang yang ditujukan kepada Jampitsus ini, mantan ini. Saya kira ini akan menjadikan suatu permasalahan yang mengundang perhatian masyarakat banyak. Perdebatan hukum akan muncul nanti setelah ini. Ini kan baru disiarkan di jam 15 hari ini. Betul. Tanggal 15 Juli 2026. Nah, ini hari-hari selanjutnya ini bukannya kok mulus. Sedangkan aturan hukum yang sah, seandainya KPK itu mengambil alih, itu adalah sah menurut hukum. Kalau KPK mengambil alih, sah secara hukum malah. Sangat-sangat sah dan sesuai dengan pertimbangan hukum itu sudah betul ya, seperti itu kalau mengambil itu. Kalau terlalu dini kan ini masih menjadi proses. Saya kira menjadi debatable juga karena dalam pasal 10A Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK ya, perubahan kedua tentang KPK itu ada beberapa poin syaratnya, misalnya ya yang poin 4 saya ambil itu bahwa penanganan kasus korupsi di dalamnya itu ada unsur korupsi. Pengenangan kasus korupsi di dalamnya ada unsur korupsi. Unsur korupsi. Oke. Walaupun itu ada antar APH gitu loh. Antara APH yang ini penanganan kasus korupsi ini oleh APH yang satu yakni kepolisian. Wah berarti tidak bisa dibilang terlalu dini dong Pak ya? Kayak bisa langsung masuk ya Pak kalau begitu? Maksud saya pernyataan terlalu dini itu menjadi debatable. Debatable itu masih bisa diperdebatkan karena unsur pasal 10A yang angka yang keempat itu ya, itu adalah bahwa kasus korupsi ini mengandung unsur korupsi. Karena dugaan ada dari predikat crime korupsinya itu adalah pengadaan barang dan jasa nih di PLTU batubara kan, PT Asabri dan juga Krakatau. Iya, pembayaran pemenuhan kewajiban oleh anak perusahaan Krakatau ini ada dugaan suap itu dan gratifikasi yang menimbulkan TPPU yang muaranya diduga adalah Jampitsus. Daripada ini timbul katakanlah ini perdebatan hukum yang berpanjang di masyarakat, kalau diambil alih oleh KPK ya, dasarnya dasar hukum dan itu sah ya, ada aturannya. Ya, tentu didahului dengan koordinasi dan supervisi ya, sementara berakhir dengan pengambil alihan kasus hukum ini. Saya kira itu sudah sesuai dengan aturan hukum pasal 6 dan pasal 10A Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua tentang KPK ya. Sebelum ke KPK-nya Pak Yasin. Ya. Ketika kasus ini dari kepolisian kemudian dilimpahkan apa bahasanya ya, diserahkan ke kejaksaan Pak ya. Kemudian muncul sprindik baru, statusnya jadi saksi. Apakah artinya semua yang sudah diawali oleh polisi penyelidikannya dan segala macamnya, termasuk juga barang-barang buktinya, itu akan dianggap dari nol lagi? Kalau begitu? Ya kita harus berbicara bagaimana seharusnya. Jangan langsung diserahkan lah. Jadi diselesaikan di kepolisian, kemudian tuntas, P21, tetap ketiganya itu dalam kuhapnya itu seperti itu. Baru diserahkan kejaksaan melakukan pemberkasan, kalau sudah P21, nah, kemudian diteruskan ke pengadilan tipikor. Itu seperti itu.
Kalau yang ini belum tuntas di kepolisian, kemudian diserahkan ke kejaksaan seperti yang kita ceritakan tadi, Iya. kemudian oleh kejaksaan dikeluarkan sprindik baru, terus kemudian dasarnya adalah nota kesepakatan, itu tidak ada acuan hukumnya, makanya timbul perdebatan hukum. Ya, Itu ada yang kejaksaan menganggap sah. Nah, kalau dikaitkan dengan aturan hukum yang lain, KUHP khususnya itu bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP itu. Ya, itu artinya sprindik baru itu barang-barang buktinya baru lagi untuk mencari dikumpulkan lagi, bisa saja seperti itu potensinya ya Pak ya. Yang Ya 74 bisa saja kilogram diserahkan dari kepolisian diserahkan, itu barang bukti diserahkan kepada kejaksaan. Oke. Tapi mekanisme itu tidak diatur dalam suatu aturan perundangan. Ada suatu yang dilanggar, apa risikonya, potensinya? Pra peradilan. Kalau pra peradilan menang, ya karena tambah lagi, tambah lama. Bisa aja ditersangkakan kembali oleh kejaksaan, tapi kan ya hiruk pikuknya tambah panjang, gitu aja. Baik, Pak, untuk memperdalam kasus ini sebenarnya Pak, ketika masyarakat banyak mencurigai aktivitas kegiatan bisnis begitu Pak ya, yang sepi katanya begitu Pak ya, tapi ternyata menguntungkan dengan skala besar, kemudian ditemukan berkilogram-kilogram emas, ada ratusan miliar di rumah, apakah itu sudah 100% dianggap ada sesuatu yang salah di situ Pak? Ada TPPU di situ? Ya, pasti itu. Kontas Tipikor itu sudah menelusuri itu. Jadi tidak serta-merta. Kan sudah berani menetapkan tersangka. Dua alat bukti sudah ada kan. Dari saksi-saksi yang banyak yang diperiksa. Kemudian memberikan keterangan yang artinya itu yang saling melengkapi. Artinya itu bersesuaian lah itu dalam istilah hukumnya. Dan saksi ahli juga dipanggil. Dan hal yang lain yang memenuhi dua alat bukti itu kan sudah ditemukan di Kompas Tipikor. Ini tinggal mindah memang. Tapi mindahnya itu kalau dalam ketentuannya belum berstatus sebagai suatu ya lengkap, artinya itu proses hukum yang lengkap di kepolisian, belum P21, maka itu yang menjadi pertanyaan, menjadi timbul perdebatan hukum. Ini belum pernah ada sebelumnya Pak ya? Iya, belum ada. Dan sesuai dengan KUHP yang baru tidak bisa seperti itu. Tapi kalau pelimpahan dari kepolisian ke KPK itu ada Pak dalam KUHP Pak? Ya, kalau pelimpahannya diatur di dalam suatu undang-undang KPK itu. Diatur. Ya sesuai dengan ketentuan di KUHP bahwa yang mengambil alih itu berdasarkan pasal 10A. Misalnya kasus korupsi yaitu yang diajukan oleh suatu pengaduan tapi tidak ditindaklanjuti. Kemudian melindungi pelaku yang sebenarnya. Terus kemudian proses hukumnya berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Terus kemudian ada intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga ada apa itu namanya kasus korupsi yang proses hukumnya itu mengandung unsur korupsi. Itu aja dianalisis dari aspek itu aja sudah mencukupi. Itu. Dari yang Bapak sebutkan tadi, nggak ada ya yang langsung ke kejaksaan dari awal lagi Pak ya? Ya, nggak ada yang dari kejaksaan awal lagi gitu loh. Statusnya baru tersangka menjadi saksi lagi. Bukan diperiksa sebagai tersangka, tapi diperiksa sebagai saksi. Timbul perdebatan hukum. Harapan masyarakat tentunya, sebagai saya, sebagai masyarakat biasa, itu mengharapkan bahwa proses hukumnya itu harus ditempuh melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, ya KUHP, undang-undang kepolisian, undang kejaksaan, nah undang-undang KPK kan juga ada. Kalau proses ambil alih itu hanya KPK yang punya kewenangan untuk mengambil alih kasus korupsi dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Dan salah satu itemnya itu tidak usah dianalisis panjang lebar, itu sudah ada unsur korupsi kok penanganan meskipun kasusnya itu. Nanti dari saksi bisa saja perkembangan sprindik hasil penyelidikannya menetapkan ex-Jampitsus jadi tersangka juga Pak ya? Iya, tapi kan menjadi peluang untuk mengajukan pra-peradilan. Menjadi peluang. Misalnya pra-peradilan yang juga dimenangkan oleh Jampitsus mantan itu nah, bisa saja ditersangkakan tadi, tapi ini keruwetan yang seharusnya tidak harus terjadi seperti itu. Bila itu semua itu berkoordinasi dan supervisi,
kemudian hasilnya adalah silakan diambil alih. Itu lebih enak. Jadi ada perdebatan hukum. Kalau kemarin kan lebih efisien, ada yang bilang seperti itu Pak, lebih efektif karena toh ujung-ujungnya ketika P21 juga di kejaksaan kan gitu Pak. Yang sekarang terjadi sekarang ini, sprindik 3, sprindik baru, kemudian dari saksi lagi, ini apakah efisien? Ya kalau di KPK kan nggak ada melibatkan kejaksaan lagi, Iya. sudah dilimpahkan. Iya. Karena KPK mempunyai kewenangan penyidikan dan penuntutan. Iya. Nah, Benar. sehingga pemberkasannya juga lebih cepat. Tidak harus tinggal melengkapi itu sudah biasa, itu dilengkapi dengan meminta ya barang bukti yang perlu dilengkapi di dalam suatu proses persidangan pun itu bisa dimintakan oleh KPK ke pihak kejaksaan dan atau ke kepolisian. Itu baik. Mas Yudi. Pak, satu lagi Pak, ini mumpung ada Pak Yasin, saya ingin tanya soal modus menyembunyikan tindak pidana pencucian uang, menyembunyikan uang Pak. Itu seperti apa Pak, dari koruptor-koruptor ini Pak? Ya, biasanya tidak melalui suatu perbankan atau lembaga Tidak lain. melalui perbankan? Tidak melalui perbankan menyembunyikannya, disembunyikan di suatu tempat seperti yang terjadi di Rumah mewah kafe, Sentul? kemudian Kafe? di money Changer? changer, kemudian di rumah. Berarti itu udah model memenuhi semua seperti itu Pak ya? Ya seperti itu modus yang sekarang. Jadi tidak melibatkan financial institution sebagai intermediary untuk menyimpan atau untuk mengamankan uangnya. Mengapa Pak tidak melibatkan perbankan? Kan terikot perbankan maupun lembaga asuransi, lembaga misalnya investment misalnya atau insurance itu harus melaporkan semua transaksinya itu kepada PPATK. Ya. Nah, dari situ kan ketahuan ini duit dari mana. Ada kecurigaan karena PPATK adalah mengikuti uang atau follow the money. Mengapa saya tanya ini Pak Yasin? Karena ketika konferensi pers setelah penggeledahan itu diakui bahwa ini bisa dicek. Uang tersebut ada yang punya, emas tersebut ada yang punya, rumah tersebut ada yang punya, bisa dicek. Nah, kalau memang semuanya bisa dicek, apakah? Ya, dicek itu artinya itu kan pengakuan yang mereka menjadi tersangka itu. Betul. Artinya pengakuan Jamsisus ya biar saja dia menyampaikan seperti itu. Nanti proses hukum, pemanggilan saksi-saksi, barang bukti yang lain yang dikumpulkan oleh kepolisian kita kan tidak tahu. Yang paling tahu adalah kepolisian. Nah, berani menetapkan tersangka. Berarti ya saksi-saksi ahli barang-barang yang dikumpulkan itu setelah bersesuaian kalau saksi-saksinya banyak misalnya gitu. Dan memenuhi 2 alat bukti yang cukup, maka berhak bagi penegak hukum dalam hal ini adalah Kontas Tipikor, Polri itu menetapkan sebagai tersangka. Tapi seharusnya jangan buru-buru diserahkan kepada kejaksaan kalau mau proses yang benar. Jadi istilahnya dituntaskan sampai P21 baru diserahkan kepada kejaksaan. Misalnya penyerahan, dikira udah P21, oh ternyata masih kurang, kejaksaan bisa menyarankan untuk melengkapi apa. Serahkan kembali kejaksaan akhirnya P21. Itu yang proses yang benar. Nah, di dalam proses itu KPK bisa saja melakukan koordinasi dan supervisi atas proses itu. Itu udah biasa dilakukan. Bukan berarti merecoki artinya apapun harus mengikuti kehendak KPK. Enggak seperti itu ya? Ya keputusan tetap di kejaksaan. Supervisi itu kan hanya untuk mempermudah proses. Baik itu penyelidikan ke penyidikan maupun setelah ditetapkan tersangka, kemudian pemberkasan menuju kepada penuntutan di pengadilan. Paling hanya itu. Kejaksaan Agung kembali menegaskan status ex Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Hal tersebut meralat pernyataan sebelumnya, ya jadi diralat pernyataan sebelumnya yang menyebut Febri masih saksi. Ya, penegasan mantan Jampitsus sebagai tersangka disampaikan Kejagung melalui keterangan pers. Dalam surat ini, Kapus Penkum Kejagung mengatakan status Febri Adriansyah masih status tersangka. Ya, yang membingungkan pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menyebut status ex Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi. Nah, hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Sekarang masih saksi lagi.
Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Kejagung Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Ya, namun demikian Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Selain itu, Kejagung juga masih mempelajari status tersangka yang dikeluarkan Polri untuk Febri. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas, sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari. Nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen. Belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Kejagung dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Jadi Febri Adriansyah tersangka atau saksi? Nah, status Febri Adriansyah ini ramai dibicarakan. Usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Jadi hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya Kejagung dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka.
Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Ya, pembatalan status tersangka memang harus melalui proses peradilan ya. Namun ketika diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan dan dengan sprindik baru, apakah artinya status tersangka otomatis bisa jadi saksi gitu? Sempat membuat heboh perubahan status Febri Adriansyah menjadi saksi, kejaksaan buru-buru kembali menegaskan Febri Adriansyah statusnya masih tersangka. Jadi saksi atau tersangka? Yang mana nih? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Oke. Ya, Pak Fikar udah lihat videonya tadi barusan ya. Ya. Jadi, aduh, harapannya kan mau transparan semua nih Pak ya. Ya, Ini betul. belum persoalan emasnya dari mana, uangnya dari mana, uang dolarnya dari mana gitu ya. Ini udah naik turun aja ini statusnya Febri Adriansyah. Menurut Anda ini Ya. ada apa sih kira-kira? Maksudnya emang boleh gitu Pak kalau ada pengalihan gini, walaupun ini kata pengalihan ini juga menjadi persoalan ya. Ya. Lalu statusnya Ya. jadi downgrade gitu. Ya, oke. Jadi yang harus dipahami itu begini. Proses perkara pidana itu dimulai dari proses penyelidikan. Nah, penyelidikan itu tugasnya adalah memastikan atau mencari dan memastikan ada sebuah peristiwa, ya, dan peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Nah, kalau peristiwa bisa banyak ya, bisa peristiwa perdata, peristiwa kalau dari perspektif hukum bisa peristiwa administrasi negara dan sebagainya. Nah, tapi di dalam perkara pidana yang namanya penyelidikan itu mencari dan memastikan ada suatu peristiwa pidana. Itu dulu. Nah, begitu diketahui ada peristiwa pidana, maka ditingkatkan itu menjadi penyidikan. Iya. Nah, penyidikan, dan di penyidikan itulah kemudian Ya. dikumpulkan alat-alat bukti. Alat bukti itu saksi, ahli, surat, ya, tindak pidananya menjadi terang. Oh, ternyata seperti ini tindak pidananya. Barulah ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, biasanya tersangka, bukan biasanya, kebanyakan atau mayoritas tersangka itu adalah berasal dari salah seorang saksi, gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam kasus diulangi ini, dari salah seorang mana Pak? saksi. Halo? Oke, saksi, ya. Halo? Saksi Nah, ya. jadi ya. ya, alat kan yang disebut alat bukti itu pemeriksaan saksi, Ya. ahli, bukti surat. Betul. Ya. Baru ditemukan tersangkanya. Jadi mencari alat bukti dulu, mengumpulkan alat bukti, tindak Ya. pidananya menjadi terang, baru ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, itu di tingkat penyidikan. Artinya apa? Artinya itu adalah kewenangan kepolisian, kewenangan penyidik, gitu. Ya, Ya. dalam tindak pidana umum ini kewenangan penyidik maupun dalam tindak pidana khusus. Tetapi dalam tindak pidana khusus, ya, termasuk korupsi, Ya. jaksa juga bisa jadi penyidik, ya, jaksa juga bisa jadi penyidik. Nah, karena itu ketika polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan, gitu ya. Nah, entah dia tadi ada permintaan maaf, saya lihat videonya, entah dia lupa, entah gimana, masih menempatkan FA ini yang di polisi sudah dikualifikasi sebagai tersangka kembali menjadi saksi, kan begitu, ya. Tapi kemudian diralat, ya, kembali menjadi tersangka. Nah, mestinya ketika polisi atau penyidik sudah menetapkan sebagai tersangka, gitu ya, maka kejaksaan dalam kualitas apapun, maksud saya baik dalam kedudukannya sebagai penyidik juga maupun sebagai penuntut umum, maka seharusnya sementara menetapkan dulu itu sebagai tersangka, ya. Ya, tersangka yang di polisi akan tersangka juga di kejaksaan, mestinya seperti itu, gitu. Ya, bahwa kejaksaan punya kewenangan menyidik juga, gitu ya, selain menuntut, ya oke, gitu. Tetapi kewenangan menyidik jaksa juga harus disinkronkan dengan hasil penyidikan yang dari kepolisian. Nah, karena itu kan kemudian minta maaf tuh, ya, minta maaf bahwa
status Febri itu akhirnya ya juga tersangka gitu. Nah, yang terjadi itu sebenarnya. Nah, tapi gini Pak, kita ini kan kita tahu lah ya Pak, maksudnya di dalam pihak kepolisian aja juga dia punya slogannya presisi. Kejaksaannya juga kalau mengolah hasil penyidikan dari pihak kepolisian juga tentunya juga sangat precise gitu ya, sangat tepat gitu. Apa alasan lupa itu bisa diterima begitu saja atau gimana? Emang bisa gitu lupa begitu aja? Harusnya nggak lupa karena ketika penyidik polisi menyerahkan berkas ke kejaksaan itu sudah jelas. Ya artinya ada berkasnya gitu kan, ada siapa tersangkanya, siapa saksi-saksinya, ada barang buktinya gitu. Itu yang diserahkan, ada orangnya kemudian diserahkan. Jadi ada 3 hal, berkas perkara, ya, tersangkanya gitu ya. Nah kemudian itu diserahkan kepada kejaksaan. Nah kalau kejaksaan kemudian kejaksaan mestinya harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh penyidikan. Nah, kalau kemudian ada perubahan itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi di pengadilan. Nah, dalam arti diuji dulu itu status tersangkanya, ya. Apakah memang ada bukti, ada alasan dia didudukan sebagai tersangka? Apa memang betul dia melakukan tindak pidana? Nah itu kan diuji melalui pemeriksaan di pengadilan. Dan hakim yang harus menetapkan itu kan bahwa ini enggak nih, paling cukup jadi saksi aja begitu ya kan? Ya betul. Jadi itu kewenangan hakim. Betul. Nah tapi penuntut umum atau jaksa itu tugasnya adalah memproses perkara itu menjadi dakwaan, kemudian mendakwa. Kan jelas siapa tersangkanya gitu. Jadi memang agak aneh juga kalau kemudian kelupaan karena berkas yang dikirim oleh polisi jelas gitu loh. Oke, ada BAP-nya, Pak Fikar, kita ngomong keanehannya dulu deh ya. Keanehannya dulu. Menurut Anda ini ada upaya apa di balik kata keanehan ini? Ya, saya kira kalau dipikir secara logis ya masuk akal juga gitu ya, artinya ini satu upaya mungkin ada solidaritas korp dan sebagainya bahwa tersangkanya kan dari kalangan mereka juga ya, apalagi kemudian jabatannya eselon 1 loh di bawah Jaksa Agung kan itu kan Jampitsus itu kan jam-jam itu kan di bawah Jaksa Agung langsung gitu, jadi itu kedudukannya sebagai eselon 1. Nah karena itu kemudian mungkin ada semacam solidaritas korp ya secara diam-diam, tetapi itu nggak bisa diterapkan di dalam konteks proses penanganan perkara gitu. Nah karena itu kemudian disadari itu ya, mungkin juga ada yang bilangin juga ya jangan begitulah maunya gitu kan. Akhirnya kan disadari, dikembalikan statusnya memang dia tersangka gitu. Dan, jujur kan jadi orang jadinya bingung Pak ya. Kenapa? Karena nih yang bener nih mau nolongin temen atau gimana nih, dan lama-lama nggak selesai juga nih kasus kan lama-lama. Betul. Iya kan? Iya artinya masyarakat juga udah pinter gitu, mereka udah komentar banyak di ini aneh banget, udah kayak lift eskalator aja nih naik turun statusnya. Oke. Jadi sebenarnya ya ini bisa dilanjutkan ya, walaupun nanti mungkin saja ada pra peradilan, tapi ya karena ada KUHP yang baru juga, ya kan? Jadi kita masih bisa lanjut ya, masih bisa ada harapan gitu buat masyarakat maksudnya untuk kasus ini tetap terkuak gitu. Pra peradilan itu bisa dilakukan baik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun sebelum masuk ke pengadilan, setelah diserahkan ke jaksa juga masih bisa di pra peradilan kan. Ya, nggak ada masalah itu. Sampai kemudian pra peradilan itu akan gugur kalau berkasnya dinaikkan ke pengadilan. Nah, pra peradilannya akan gugur. Karena pra peradilan kan mempersoalkan proses sebenarnya. Iya kan? Apakah penetapan tersangkanya sah, apakah penangkapan penahanannya sah, apakah penggeledahan yang dilakukan oleh polisi itu dan penyitaan barang bukti itu sah atau tidak. Nah, itu pra peradilan gitu. Tetapi ketika
berkasnya diserahkan ke pengadilan, maka sudah tertutup pra peradilan. Begitu, Baik, Mas. Pak Fikar, terakhir ya, mungkin begini, ini kan ada barang bukti, emas dan uang begitu. Kalau ini ada dialihkan ke kejaksaan, artinya semua barang bukti diserahkan ke kejaksaan, begitu ya? Betul. Betul. Lalu Betul. kalau Jadi, ada pihak kepolisian kemudian masih menemukan ada lanjutan atau ada temuan-temuan baru, itu harus dikoordinasikan ke kejaksaan atau mereka bisa melakukan penggeledahan atau aksi sendiri lalu kemudian diserahkan ke kejaksaan. Oke, nomor satu, kalau penyidik menemukan lagi barang bukti, maka dia akan menyelidiki dulu, ya, akan menyelidiki dulu apakah barang bukti ini bagian dari tindak pidana yang sudah diserahkan ke kejaksaan itu, gitu ya, atau ini ada tindak pidana sendiri, gitu umpamanya. Oh, dia harus temukan dulu itu ya, temukan pidananya apa, gitu. Oke, baik. Nah, betul. Dia bagian dari tindak pidana yang pertama atau ada tindak pidana sendiri. Apalagi kalau ditemukannya di tempat lain. Ya, iya kan? Nah, itu bisa jadi ada tindak pidana lain gitu yang tersendiri. Baik, sehingga jadi dalam buktinya hal ini polisi tetap harus bersinergi dengan Kejaksaan Agung, begitu ya. Tetapi betul. domainnya sekarang semua ada di Kejaksaan Agung. Betul. Oke, Jadi polisi nggak bisa kecuali perkara tilang, ya. Polisi kecuali perkara tilang dia bisa langsung bawa ke pengadilan menuntut. Ya. Iya kan, kalau ada ditilang kan langsung ketemunya petugas polisi kan. Iya. Tapi kalau perkara pidana biasa semua harus melalui kejaksaan. Jadi jaksalah yang akan bertindak nanti sebagai penuntut umumnya. Begitu, Baik. Mas. Baik, Pak Fikar, sudah jelas. Terima kasih banyak atas waktunya di Sino Sore. Oke. Semoga terkuak ini ya, kasus ini. Uang siapa itu, emas siapa itu, dan juga pelakunya bisa dibawa ke pengadilan dan tentunya harus dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Pak Fikar, salam sehat selalu.